Fabio Quartararo angkat bicara kegagalan finish di Le Mans tak hapus semangatnya. Tangis tertahan, kekecewaan mendalam, dan suara sorak penonton yang berubah jadi keheningan. Itulah gambaran emosi yang menyelimuti sirkuit Bugatti, Le Mans, saat Fabio Quartararo harus mengakhiri balapan kandangnya lebih cepat dari yang ia harapkan. Pole position telah ia rebut dengan perjuangan luar biasa. Namun harapan untuk mengibarkan bendera Prancis di podium kandang pupus begitu saja setelah ia terjatuh saat balapan memasuki fase sulit akibat gerimis. Namun, alih-alih larut dalam amarah atau menyalahkan siapapun, Quartararo memilih jalur yang penuh keberanian, mengakui kegagalan dengan kepala tegak, dan menyampaikan bahwa ia telah memberikan segalanya. Fabio memulai balapan dari posisi terdepan, pole position keduanya secara beruntun, dan menunjukkan semangat membara di hadapan publik Prancis. Dukungan ribuan penonton yang memadati tribun memberi energi tersendiri. Namun, kondisi cuaca yang tak menentu menjadi tantangan tersulit. Ketika hujan gerimis mulai turun, banyak pembalap mulai mengendurkan kecepatan. Tapi tidak dengan Fabio. Kami tahu peluang podium tidak besar, tapi ketika hujan mulai turun, saya memutuskan untuk memacu habis-habisan di putaran pertama, ungkap Fabio. Saya melakukan long laps dan saya masih sangat dekat dengan Marc. Tapi di tikungan berikutnya, hujan sedikit lebih deras, dan saya tidak sempat merasakan apapun. Bagian depan motor langsung hilang kendali. Sirkuit Le Mans memang dikenal dengan cuacanya yang tak bisa diprediksi. Sekejap mata, lintasan bisa berubah dari kering ke basah, dan itulah yang menjadi jebakan bagi banyak pembalap di GP Prancis kali ini. Di Le Mans, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan bisa turun tiba-tiba, lalu berhenti, lalu turun lagi. Saat itu hanya gerimis, sangat sedikit. Tapi cukup untuk membuat grip hilang, jelas Quartararo. Saya sudah menggeber cukup keras sejak awal. Long lap saya bagus, saya merasa percaya diri. Tapi ketika saya menyusul Marc, bagian depan motor saya langsung lepas. Saat itu sedikit lebih basah, dan saya sempat melihat setiap lap ada saja pembalap lain yang terjatuh. Meski harus keluar dari balapan lebih awal, Fabio Quartararo tidak merasa menyesal. Sebaliknya, ia justru merasa bangga atas apa yang sudah ia capai sepanjang akhir pekan GP Prancis. Pole position di tengah persaingan ketat, laps-laps cepat di sesi latihan, serta semangat pantang menyerah di tengah cuaca sulit, semuanya menjadi bukti bahwa El Diablo masih memiliki taji. Ini memang menyakitkan, tapi saya benar-benar menikmati akhir pekan ini, katanya. Kami punya kecepatan luar biasa, dan time attack saya sangat bagus. Saya pikir kami berhasil menunjukkan performa yang solid di hadapan para fans. Fabio tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang datang ke Le Mans dan memberikan dukungan luar biasa. Mereka adalah alasan saya terus mendorong, bahkan saat tahu podium terasa jauh. Saya ingin membuat mereka bangga. Sayangnya, kali ini saya belum berhasil. Tapi saya janji, ini bukan akhir. Saya akan kembali lebih kuat, ujar Fabio dengan suara berat. Balapan di Le Mans mungkin berakhir dengan kecewa, tapi musim belum selesai. Fabio Quartararo masih memiliki banyak kesempatan untuk bangkit dan kembali bersinar. Mentalitasnya yang kini lebih matang, dikombinasikan dengan pengalaman dan kemampuan adaptasinya, menjadikan dia tetap sebagai ancaman di sisa musim MotoGP 2025. Dan meski akhir pekan ini tidak berakhir dengan selebrasi di atas podium, satu hal pasti, Quartararo telah memenangkan hati publik Prancis dengan keberanian, kejujuran, dan semangatnya yang tak pernah padam. Fabio Quartararo tuai kesialan di balapan kandang dari crash, dimarahi, dan didenda usai drama emosional di MotoGP Prancis 2025. Sirkuit Le Mans menjadi saksi pahit bagi Fabio Quartararo. Alih-alih merayakan hasil manis di hadapan publik sendiri, pembalap kebanggaan Prancis itu justru harus menelan pil pahit. Dalam balapan yang berlangsung penuh drama dan cuaca tak menentu, Quartararo tak hanya gagal finish, tetapi juga dihukum oleh Race Direction karena insiden emosional yang terjadi setelah dirinya crash. Sejak awal, atmosfer balapan utama MotoGP Prancis memang sudah tidak bersahabat. Langit gelap, angin kencang, dan potensi hujan membuat semua tim dan pembalap berjibaku dengan strategi ban dan setelan motor. Race Direction pun menyatakan lintasan akan diguyur hujan dan memberi sinyal kepada pembalap untuk menggunakan ban basah. Beberapa pembalap, termasuk Quartararo, buru-buru mengganti motor, berharap bisa mengantisipasi hujan deras yang tampaknya akan datang. Namun sayangnya, setelah motor diganti, hujan justru berhenti sesaat. Lintasan menjadi setengah basah, setengah kering,
Kondisi paling membingungkan dan berbahaya dalam dunia MotoGP. Meski begitu, Quartararo tampil gemilang. Di hadapan ribuan fans yang memenuhi tribun, ia sempat memimpin balapan dan membuat publik tuan rumah bersorak kegirangan. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Memasuki pertengahan balapan, hujan datang kembali dengan deras. Di tikungan 14, salah satu tikungan paling licin dan mematikan di Le Mans, ban Quartararo kehilangan traksi dan ia pun terjatuh. Namun, alih-alih menyerah, El Diablo langsung berdiri dan mencoba membawa motornya kembali ke lintasan. Ia ingin lanjut. Ia tak ingin mengecewakan pendukungnya. Masalahnya, para marshal menilai motornya sudah terlalu rusak dan tak aman untuk digunakan. Mereka mencoba menarik motor Quartararo keluar dari area runoff untuk mencegah potensi bahaya. Tapi Quartararo menolak. Dalam kondisi emosional dan penuh frustrasi, ia tampak kesal. Ia berteriak, bahkan terlihat mengumpat kepada para marshal yang tengah menjalankan tugas. Aksi tersebut terekam kamera dan menjadi perhatian race direction. Mereka menganggap perbuatan Quartararo bukan hanya tidak menghormati marshal, tetapi juga membahayakan dirinya dan pembalap lain. Apalagi posisi kejadian sangat dekat dengan lintasan aktif, di tikungan yang sering menjadi lokasi kecelakaan dalam kondisi basah. Tak lama setelah balapan usai, keputusan resmi dijatuhkan. Fabio Quartararo dijatuhi 2 hukuman. Pertama, pemotongan 10 menit waktu latihan di sesi FP1 seri berikutnya di Silverstone. Kedua, denda sebesar 2.000 euro, sekitar 37 juta rupiah. Dalam surat resmi dari Stewards disebutkan, setelah crash di tikungan 14, Anda dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang tidak pantas terhadap marshal, tidak menaati instruksi resmi, dan menciptakan potensi bahaya bagi Anda dan pembalap lain. Meski kecewa, Quartararo tak menyangkal kesalahannya. Ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ini situasi yang rumit. Aku hanya ingin melanjutkan balapan karena tahu itu penting buat fans. Tapi aku juga harus belajar untuk lebih tenang dalam kondisi seperti ini, ucapnya di pedok usai balapan. Quartararo memang gagal meraih kemenangan di rumah sendiri. Tapi perjuangannya, keberanian melawan rasa sakit dan tekanan, serta keinginannya untuk tetap melanjutkan balapan menunjukkan sisi manusiawi dari seorang juara dunia. Ia kecewa, ia marah, tapi ia juga bertanggung jawab. Dan disitulah, sejatinya, nilai dari seorang pembalap sejati diuji. Bos Ducati sampai geleng-geleng dengan kecepatan Fabio Quartararo. Di tengah dominasi Ducati yang begitu kuat di MotoGP 2025, satu nama berhasil mencuri perhatian dan memecah hegemoni, Fabio Quartararo. Pembalap Monster Energy Yamaha ini menunjukkan performa luar biasa di Grand Prix Prancis di Le Mans, membuktikan bahwa Yamaha YZR M1 mampu bersaing dengan Desmos Edisi yang selama ini mendominasi. Pada sesi kualifikasi, Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 29,324 detik, memecahkan rekor laps Marc Marquez dan merebut pole position dari Marc Marquez. Ini merupakan pole position kedua berturut-turut bagi Quartararo, setelah sebelumnya meraihnya di Jerez. Prestasi ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, yang mengakui bahwa Quartararo adalah ancaman serius bagi Ducati musim ini. Dalam sprint race, Quartararo memulai balapan dari posisi terdepan dan memimpin beberapa laps awal. Namun, tekanan dari para pembalap Ducati membuatnya harus berjuang keras mempertahankan posisinya. Meskipun akhirnya finish di posisi keempat, performa Quartararo menunjukkan bahwa Yamaha telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Tardozzi menyatakan kekagumannya terhadap Quartararo dan tim Yamaha atas kerja keras mereka dalam meningkatkan performa motor. Ia menambahkan bahwa kehadiran Quartararo sebagai pesaing kuat memberikan motivasi tambahan bagi Ducati untuk terus berkembang. Kebangkitan Yamaha ini memberikan harapan baru bagi persaingan di MotoGP 2025. Dengan Quartararo yang kembali ke performa terbaiknya, para penggemar dapat menantikan pertarungan seru antara Yamaha dan Ducati di sisa musim ini. Yamaha tengah bersiap untuk mengguncang dominasi Ducati di MotoGP 2025. Dengan memanfaatkan konsesi kelas D, Yamaha telah mengembangkan mesin baru untuk YZR M1 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan puncak dan performa keseluruhan. Selama tes pasca balapan di Jerez, Fabio Quartararo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 36,353, hanya 0,477 detik di belakang Marc Marquez dari Ducati.
Mesin baru ini memberikan peningkatan kecepatan puncak sekitar 2 km per jam dibandingkan spesifikasi sebelumnya, tanpa mengorbankan kelincahan yang menjadi ciri khas M1. Alex Rins, rekan setim Quartararo, juga merasakan peningkatan performa yang signifikan. Meskipun mengalami cedera ringan akibat kecelakaan sebelumnya, Rins mampu meningkatkan catatan waktunya sebesar setengah detik selama tes. Ia menyatakan bahwa mesin baru ini lebih bertenaga dan memberikan traksi yang lebih baik, yang sangat membantu dalam menghadapi sirkuit dengan lintasan lurus yang panjang seperti Le Mans. Yamaha berencana untuk menggunakan mesin baru ini pada Grand Prix Prancis di Le Mans. Dengan lintasan lurus sepanjang 1,1 km, sirkuit ini menjadi tempat yang ideal untuk menguji kemampuan mesin baru dalam kondisi balapan sesungguhnya. Kepercayaan diri Quartararo dan Rins meningkat, dan mereka berharap dapat meraih hasil yang lebih baik dengan dukungan mesin yang lebih kompetitif. Meskipun Yamaha masih mengembangkan prototipe mesin V4 untuk masa depan, fokus saat ini adalah memaksimalkan potensi mesin inline 4 yang telah diperbarui. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Yamaha untuk kembali bersaing di papan atas MotoGP, dengan memanfaatkan segala peluang yang ada untuk meningkatkan performa motor mereka. Dengan semangat baru dan peningkatan teknis yang menjanjikan, Yamaha siap untuk menghadapi tantangan di Le Mans dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Alberto Puig percaya Marc Marquez bakal kesulitan juara dunia. Tak ada yang menyangka bahwa di usia 31 tahun dan setelah melewati rentetan cedera parah, Marc Marquez masih mampu berdiri di barisan depan MotoGP. Musim 2025 telah berlangsung 5 seri, dan Marquez tidak hanya bertahan, ia menyerang. Ia menantang waktu, cedera, dan keraguan. Ia membuktikan satu hal, bahwa darah juara tidak pernah hilang, hanya tertidur. Marquez telah memenangkan semua sprint race sejauh ini. Di balapan utama, ia meraih 3 kemenangan. Bukan performa yang sempurna memang, karena ia juga sempat gagal finish akibat crash dan hanya finish ke-12 di satu seri. Tapi bila kita melihatnya lebih dalam, pencapaian ini luar biasa. Saat ini, Marquez bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 139 poin. Hanya 1 poin memisahkannya dari sang pemuncak, adiknya sendiri, Alex Marquez. Siapa yang menyangka bahwa dua bersaudara ini akan saling dorong di puncak persaingan tertinggi? Sosok yang angkat bicara kali ini adalah Alberto Puig, manajer tim HRC Castrol yang sudah mengenal Marc sejak awal karirnya di kelas Premier. Bukan basa-basi, bukan pujian kosong, tapi pengakuan yang lahir dari rasa hormat dan pengalaman panjang. Yang sudah ia capai sejauh ini saja sudah bisa disebut kesuksesan, ujar Puig. Tapi kalau sampai Marc menjadi juara dunia musim ini, itu akan menjadi kisah luar biasa dalam sejarah olahraga dunia. Pujian ini bukan tanpa dasar. Kita bicara tentang pembalap yang sempat 4 tahun jauh dari kejayaan karena cedera patah lengan yang berulang-ulang dioperasi. Marquez sempat kehilangan segalanya, kesehatan, performa, bahkan tempatnya di tim yang dibangunnya sendiri. Banyak yang berpikir ia sudah habis. Tapi Marquez bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Puig menambahkan, Marc absen cukup lama dari posisi atas karena cedera, dan sekarang, dia menang lagi. Di usia yang tidak muda, dengan tantangan baru, itu luar biasa. Kembalinya Marquez tak hanya tentang kecepatan. Ini soal keberanian. Soal ketangguhan mental. Ia datang ke Ducati bukan sebagai raja yang kembali, melainkan sebagai prajurit yang siap bertarung ulang dari titik nol. Dan dalam waktu singkat, ia tak hanya menyatu dengan motor, tapi juga menaklukkan lintasan. Kini tantangan sesungguhnya baru dimulai. Rivalitasnya dengan sang adik, tekanan internal tim Ducati dari rekan setim seperti Bagnaia, dan kekuatan tersembunyi dari Fabio Quartararo yang kembali tajam, semua menjadi bagian dari jalan terjal menuju gelar dunia. Tapi seperti yang dikatakan Puig, Marc adalah orang spesial. Ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dipelajari di buku panduan atau laboratorium teknologi, jiwa pejuang sejati. Jika Marquez berhasil menaklukkan musim ini dan keluar sebagai juara dunia, maka itu bukan sekadar kemenangan. Itu akan menjadi simbol harapan bagi siapapun yang pernah jatuh, bahwa dengan keyakinan, tekad, dan hati yang tak mau menyerah, segala hal mungkin terjadi. Tuai hujatan, Pedro Acosta klarifikasi sindirannya terhadap Marc Marquez. Di panggung terang sebuah acara komedi Spanyol, tawa meledak. Tapi di balik tawa itu, badai sedang bersiap datang. Pedro Acosta, si bocah ajaib yang baru saja menjejakkan kaki di MotoGP, mengucapkan satu kata pendek yang kemudian menggemparkan dunia balap.
Siapa? Ucapan itu terlontar saat ia ditanya soal hubungannya dengan pembalap lain, merujuk pada Marc Marquez. Penonton tertawa. Hostnya tersenyum. Tapi dunia luar, terutama para penggemar Marquez, tidak tertawa. Mereka marah. Sangat marah. Bagaimana bisa seorang Rocky yang baru mencicipi panasnya kelas premier, mengeluarkan komentar yang terdengar seperti bentuk pelecehan terhadap salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP? Marc Marquez bukan hanya pembalap biasa, ia adalah legenda hidup. 8 kali juara dunia, simbol kegigihan dan keberanian. Bahkan setelah diterpa badai cedera, Marquez bangkit dan kembali menjadi ancaman nyata di musim 2025 ini. Ucapan Acosta, meskipun hanya satu kata, berubah menjadi kobaran api. Media sosial meledak. Nama Acosta diserbu dengan hujatan. Dianggap sombong, tidak punya respek, bahkan dilabeli anak kurang ajar oleh sebagian fans garis keras. Namun di balik kontroversi itu, tersimpan sisi lain yang akhirnya Pedro Acosta ungkapkan dengan jujur dan terbuka. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah candaan. Sebuah lelucon ringan dalam suasana acara komedi yang memang penuh gimmick dan spontanitas. Itu pertunjukan komedi, bukan forum serius. Tapi komentar itu disalahartikan dan bola salju pun bergulir, ujar Acosta lirih. Kalimat itu keluar bukan untuk membela diri, tapi sebagai bentuk klarifikasi dari seseorang yang merasa salah dipahami. Ia tidak membela egonya. Justru sebaliknya, Acosta menunjukkan sisi dewasa yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ia tak hanya mengklarifikasi, tapi juga mengakui dan menegaskan rasa hormatnya kepada Marquez, rival yang sekaligus idolanya. Aku ingin mengalahkannya, tapi aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya dikalahkan olehnya. Karena kalau kau bisa bertarung dengan Marc, meski akhirnya kalah, itu berarti kau sudah berada di jalur yang benar, ucapnya tulus. Ucapan itu bukan basa-basi. Acosta tahu, untuk menjadi besar, seseorang harus menantang yang terbaik. Dan siapa yang lebih baik dari Marc Marquez? Kisah ini bukan hanya tentang sebuah candaan yang salah dimengerti. Ini adalah kisah tentang proses pendewasaan, tentang bagaimana seorang anak muda belajar bahwa dunia tak selalu bisa menerima candaan dengan ringan, dan bahwa setiap kata memiliki bobot di mata publik. Lebih dari itu, ini juga kisah tentang rivalitas yang sehat, di mana respek dan rasa ingin belajar tetap tumbuh, meski dalam balutan kompetisi yang panas. Acosta mungkin telah terpeleset, tapi ia tak tenggelam. Ia bangkit, menunjukkan bahwa ia tak hanya cepat di lintasan, tapi juga cepat dalam belajar dan memperbaiki diri. Sementara Marquez terus melaju di atas Desmos edisi, menorehkan aksi gemilang demi kemenangan, Acosta akan menatap ke depan dengan pelajaran penting di hatinya, bahwa untuk jadi legenda, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi juga kebesaran hati. Dan dari sini, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Petinggi Ducati geram, Francesco Bagnaia makin manja, Marc Marquez justru bersinar terang. Tak ada yang menyangka bahwa suasana internal Ducati Lenovo Team sedang memanas usai gelaran MotoGP Qatar 2025. Di balik kemenangan gemilang Marc Marquez yang berhasil menorehkan catatan spektakuler di sirkuit Lusail, muncul suara keras dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yang tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Bukan hanya karena hasil yang tak memuaskan, tetapi lebih karena sikap Bagnaia yang dinilai terlalu sering mengeluh soal motor ketimbang mencari solusi. Dall'Igna terang-terangan menegur sang pembalap andalan tim merah itu karena terlalu fokus menyalahkan tunggangan Desmos edisi GP25 ketimbang fokus pada performa dan adaptasi. Kami semua bekerja keras untuk memberinya motor terbaik. Tapi jika setiap kali hasilnya tak sesuai harapan lalu dia menyalahkan motornya, itu bukan sikap seorang juara, ujar Dall'Igna dengan nada kecewa, seperti dilansir dari berbagai media. Ironisnya, dalam tim yang sama, Marc Marquez justru menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih banyak bicara, The Baby Alien membuktikan diri lewat aksi. Dari 4 seri awal MotoGP 2025, Marquez meraih 3 kemenangan dan selalu naik podium dalam semua sesi balapan, baik sprint race maupun main race.
Penampilannya luar biasa konsisten. Bahkan di Qatar, Marquez menyapu bersih akhir pekan, pole position, juara sprint, dan menutup dengan kemenangan di race utama. Padahal, sirkuit Lusail selama ini bukan lintasan favorit bagi Marquez. Namun, berkat kecerdasan taktis dan pengelolaan balapan yang matang, pembalap asal Cervera itu tampil dominan. Ia sabar di awal, menjaga ritme dan ban, lalu menyerang brutal di 5 laps terakhir. Strategi yang dingin, presisi, dan membunuh. Bandingkan dengan Francesco Bagnaia, yang hanya sekali menang, itu pun di Austin, Texas, saat Marquez terjatuh saat sedang memimpin. Sisanya, Bagnaia tampak kesulitan, sering tersesat dengan setting motor, dan seperti kehilangan arah. Desmosedici adalah motor terbaik di grid saat ini. Lihat saja 5 dari 6 besar diisi pembalap Ducati. Kalau orang lain bisa memaksimalkannya, mengapa Bagnaia tidak? Lanjut dalihnya dengan nada tajam. Ia pun mengingatkan bahwa seorang juara bukan hanya harus cepat, tapi juga cerdas menghadapi tantangan. Kalau terus-menerus melihat masalah, kamu tak akan pernah menang. Tapi jika kamu belajar mengelola masalah itu, kamu bisa jadi pemenang sejati. Itulah yang dilakukan Marc, ucapnya. Pernyataan dalihnya ini jadi semacam tamparan keras bagi Bagnaia. Status juara dunia 2 kali seakan tak cukup jika tak dibarengi sikap dewasa dan kemampuan beradaptasi. Apalagi, saat ini semua mata tertuju pada Marquez yang tampil seperti monster haus kemenangan, seolah telah kembali ke performa emasnya sebelum cedera tahun 2020. Marc adalah monster kompetitif. Dia tidak minta motor disesuaikan dengan gaya balapnya, dia yang menyesuaikan dirinya dengan motor dan memaksimalkannya. Inilah bedanya juara sejati dengan pembalap yang hanya menang ketika kondisinya sempurna. Tutup dalihnya, menyimpan harapan dan tekanan besar untuk Pecco agar segera bangkit, sebelum semuanya terlambat. Sebab kalau Ducati saja sudah mulai ragu dengan pembalap andalannya, maka masa depan Bagnaia bisa berada dalam ancaman. Dan saat Marc Marquez terus terbang tinggi bersama Desmosedici, satu pertanyaan besar muncul, apakah Bagnaia siap menjadi bayang-bayang dalam timnya sendiri? Marc Marquez jatuh di kota, Valentino Rossi bangga Francesco Bagnaia keluar sebagai juara. MotoGP Amerika Serikat 2025 menjadi panggung penuh drama bagi Marc Marquez. Pembalap Ducati itu tampil dominan sejak awal balapan, namun akhirnya mengalami nasib buruk setelah terjatuh saat sedang memimpin. Insiden ini tidak hanya mengguncang klasemen sementara. Hubungan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah lama dipenuhi ketegangan. Sejak insiden di MotoGP Argentina 2015, di mana keduanya bersenggolan dan Marquez gagal finish, konflik di antara mereka semakin membara. Perseteruan semakin memanas di MotoGP Malaysia 2015, ketika Rossi dituduh menendang motor Marquez, yang berujung pada penalti besar bagi The Doctor. Rossi kehilangan peluang juara dunia tahun itu, dan sejak saat itu, hubungan keduanya tidak pernah kembali seperti semula. Kini, dalam sejarah MotoGP, Rossi memiliki 7 gelar juara dunia di kelas Premier, sementara Marquez terus berusaha mengejar dengan koleksi 6 trofi. Memasuki musim 2025, Marc Marquez tampil sebagai kandidat kuat juara dunia. Dari 5 balapan awal, termasuk 3 sprint race dan 2 main race, ia selalu berhasil naik podium tertinggi. Konsistensinya di atas Ducati Desmosedici GP24 menjadikannya ancaman utama bagi para pesaingnya. Namun, nasib berkata lain di MotoGP Amerika Serikat 2025. Balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, kota, pada Senin dini hari WIB awalnya berjalan sesuai harapan bagi Marquez. Sejak start, ia langsung memimpin dan menjauh dari pesaing-pesaingnya. Sayangnya, di lap ke-9, segalanya berubah. Marquez kehilangan kontrol di tikungan 4 dan terjatuh. Meskipun mencoba melanjutkan balapan, motornya mengalami kerusakan yang membuatnya harus kembali ke garasi lebih awal. Tanpa poin dari balapan ini, posisinya di klasemen pun terancam. Di saat Marquez gagal menyelesaikan balapan, Francesco Bagnaia justru tampil brilian. Pembalap yang merupakan anak didik Valentino Rossi itu sukses merebut kemenangan, membawa Ducati Lenovo kembali ke puncak persaingan. Kemenangan ini sekaligus membuat Bagnaia kembali masuk dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan performanya yang semakin meningkat, ia kini menjadi ancaman nyata bagi Marquez dan Alex Marquez di papan atas klasemen.
Apakah Valentino Rossi tersenyum melihat situasi ini? Tidak ada pernyataan resmi dari legenda MotoGP tersebut, tetapi kemenangan Bagnaia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rossi, yang telah lama mendidik dan membimbing murid-muridnya di akademi. VR46. Hasil dari MotoGP Amerika Serikat 2025 mengubah peta persaingan di klasemen sementara. Alex Marquez, yang tampil solid bersama Gresini Ducati, kini memimpin dengan 87 poin. Kakaknya, Marc Marquez, harus puas di posisi kedua dengan 86 poin akibat kegagalannya di kota. Di posisi ketiga, Francesco Bagnaia semakin mendekat dengan 75 poin, membuka peluangnya untuk merebut gelar juara dunia. Dengan selisih poin yang masih tipis, MotoGP 2025 semakin menarik dan sulit diprediksi. Setelah hasil buruk di Amerika Serikat, Marc Marquez tentu tidak ingin kehilangan momentum lebih jauh. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025. Losail dikenal sebagai trek yang menuntut strategi ban dan ketahanan fisik yang optimal. Jika Marquez ingin kembali ke jalur kemenangan, ia harus tampil lebih waspada dan menghindari kesalahan yang bisa mengancam peluangnya. Akankah Marc Marquez bangkit dan kembali mendominasi? Ataukah Francesco Bagnaia dan Alex Marquez akan terus memberikan tekanan di puncak klasemen? Yang pasti, MotoGP 2025 semakin seru dengan persaingan yang makin panas. Semua mata kini tertuju ke Qatar, menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Balapan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, menjadi panggung bagi drama yang luar biasa. Semua mata tertuju pada Marc Marquez, seorang pembalap yang dikenal memiliki kecepatan dan strategi luar biasa di lintasan ini. Sejak awal, ia tampil agresif dan langsung mengambil alih pimpinan balapan dengan manuver yang sangat cemerlang. Namun, di tengah dominasi yang tampak sempurna, kesalahan kecil justru menjadi bencana besar baginya. Sejarah seolah terulang kembali. Mirip dengan kejadian pada MotoGP Amerika 2019, Marquez yang sedang memimpin balapan justru harus mengalami nasib sial. Pada saat yang krusial, ia kehilangan kendali dan terjatuh. Penyebab utamanya adalah faktor agresivitas yang berlebihan. Ketika melewati tikungan 4, ia terlalu dalam memotong jalur di atas curb, membuatnya kehilangan grip ban depan dan akhirnya terjatuh. Marquez sendiri mengakui bahwa ia terlalu bernafsu untuk mempertahankan keunggulannya. Itulah hidup. Kemarin aku, Super Mark, dan hari ini bencana. Tapi aku tetap senang. Aku tahu penyebab kecelakaan ini, ungkapnya kepada Sky Sports. Ia menjelaskan bahwa kesalahannya terletak pada cara ia mengambil tikungan tersebut. Aku memotong terlalu dalam di atas curb. Bagaimanapun, kami hanya tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen, itu hal positif yang harus diingat. Kesalahan ini pun mendapat perhatian dari rivalnya, Pecco Bagnaia, yang menyaksikan langsung insiden tersebut dari posisi yang cukup dekat. Ia menilai bahwa manuver Marquez sebenarnya bisa menguntungkan jika dilakukan dalam kondisi trek yang sempurna. Ya, kulihat dia sangat agresif di curb tikungan 4. Untuk kompetitif, kau harus memotong banyak curb di tikungan itu, kata Bagnaia. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi normal, ia sendiri pun akan melakukan hal yang sama. Namun, ada faktor lain yang membuat strategi Marquez kali ini menjadi bumerang. Sebelum balapan, hujan sempat mengguyur trek, menyebabkan beberapa bagian lintasan masih dalam kondisi basah. Curb yang dilewati Marquez mungkin tampak kering dari kejauhan, tetapi pada kenyataannya masih licin dan tidak memberikan cengkeraman yang cukup bagi ban motornya. Bagnaia pun mengonfirmasi kondisi lintasan yang kurang ideal. Hari ini bukan situasi yang tepat, karena saat warm-up laps pun aku sempat menyentuhnya dan gripnya tidak begitu bagus, ungkap pembalap bernomor 63 tersebut. Dan begitu dia melaju terlalu dalam di tikungan itu, aku melihatnya kehilangan grip ban depan. Insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam balapan, bukan hanya kecepatan dan strategi yang menentukan, tetapi juga kemampuan membaca kondisi lintasan dengan tepat. Marquez mungkin kehilangan kesempatan untuk memenangkan balapan ini, tetapi dengan semangat juangnya, ia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan kembali mendominasi di seri-seri berikutnya.